Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, setelah aftermarket close tadi untuk tanggal 28 Juni 2024, kita menemukan banyak saham-saham yang mengalami ledakan volume. Kita lanjutkan untuk saham lainnya. Kita ketik aja ya, langsung perintah di SCR Vibum di Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya dengan scan QR ini atau di deskripsi video. Salah pula, SCR Vibum. Nah, untuk tanggal 28 Juni, Bapak Ibu bisa lihat di sini kita punya Agro, Arto, ASI. ASI sudah kita buat aftermarket close, Auto ada di saham ledakan volume. Nanti kita lihat ini adalah BBYB. Saya nggak tahu nih BDKR apa, Bevin ada ledakan volume, SMD dan TB. Kita coba lihat BBYB ya. Oke, kita mulai dengan BBYB ini sebenarnya bukan Kompas 100, tentu dia tidak ada alertnya. Kita langsung saja Speedo BBYB, Bank Neo kalau nggak salah nih Bapak Ibu. Soalnya saya juga punya bank digitalnya tuh, punya aplikasi BBYB, Bank Neo Komersial. Oke Bapak Ibu, untuk speedometer, untuk data daily penutupan tanggal 28, kita bisa lihat bahwa speedometer untuk Bank Neo BBYB ini berada di zona grid. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Dan itu dulu ya, kalau mau lihat weekly-nya silakan. Kita mulai dengan Star BBYB. Nah, ini kita lihat untuk rotasi bintang, saham BBYB bergerak relatif terhadap komposit. Nah, ini dia warnanya begini, dia bukan kompas 100 Bapak Ibu. Jadi tidak ada weekly-nya, dia berputar-putar di zona grid ya. Dia mungkin kalau ini kita lihat dia tidak kemana-mana nih. Saham kompositnya juga ya kemarin turun, ya turun, dia juga nggak kemana-mana nih. Mungkin turun, naik ikut naik. Jadi secara relatif rotasi bintangnya tidak terlalu signifikan berbeda dengan composite. Baik, kita sekarang lihat VPA-nya langsung lah. VPA monthly-nya seperti apa ya? Kita lihat dulu bukan monthly lah, weekly lah terjauh. Weekly BBYB. Untuk weekly-nya oke, Bapak Ibu. Jadi Bank Neo ini tahun 2002 ini sebelumnya dia sempat euforia untuk bank digital, lalu dia turun sampai sekarang. Kita bisa lihat di sini untuk Oktober ini sebenarnya sudah ada bottoming. Ini adalah ada akumulasi, distribusi, marking up, distribusi, marking down lagi, dan dia bergerak di sini saja. Oke, kita tahu. Jadi kalaupun dia mau naik tinggi, Bapak Ibu, BBYB ini, dia harus ada volume yang bergerak naik, ya, bergerak membesar. Kalau tanpa itu, sahamnya akan ke situ aja atau turun. Harus ada yang dorong ini. Oke, kita lihat dengan VPA BBYB. Dia ada ledakan volume. Oke, untuk siklus kecilnya tadi Bapak Ibu, dia bottomingnya di sini bottoming sekitar mana nih November atau Oktober November ya. Dia high low ini marking up. Dalam daily ini marking down ya. Marking down. Ini distribusi Bapak Ibu ke sana distribusi dia turun. Nah, ini marking down. Di sini ada silent climax ya, silent climax, auto reaction, secondary test, baru dia main-main di sana. Kita punya bottoming di sini dengan sinyal stopping volume. Ada bulatan. Lalu dia turun. Nah, di sini kalau break ini mungkin baru menjadi the best time for buying. Harga berapa ya? Ini nanti tarik garis. Dia bermain fase akumulasi. Selagi yang low ini tidak terbentuk, sebenarnya BBYB ini sudah berada di fase akumulasi. Baru kita lihat kalau dia mau naik tinggi, syaratnya adalah harus ada volume yang meledak. Nah, ini volume yang meledak besar, cuman dia volumenya churn ya. Jadi baru change of character, selling climax, auto resistance, secondary test, dia tes ke atas lagi sign of strength, baru dia kecil. Nah, ini ciri-ciri fase B mungkin. Yang kita tunggu adalah dia break dulu ke atas atau melakukan spring ke bawah. Gitulah. Kalau untuk hari ini, hari tanggal berapa nih? Tanggal 28, sinyalnya adalah demo indicate strength. Candle-nya lumayan. Dia coba ke atas, volumenya juga di atas tinggi ya. Jadi spread-nya di atas rata-rata. Kalau kita lihat begini, Bapak Ibu, ini ada checklist-nya. Volumenya hijau, oke. Spread di atas rata-rata, oke. Upper set, oke. Jadi, dan intermediate-nya sudah trend up. Jadi kalaupun dia turun, untuk yang agresif stop loss-nya di sini 212. 212 adalah stop loss. Dia turun ke bawah, mungkin ada cucuk sedikit spring baru dia naik.
Kalau yang konservatif di sini ya stop lossnya. Jadi memang dia udah marking down, masa ke sana tuh sebenarnya dia fase akumulasi kalau kita lihat time frame-nya lebih gede. Oke, kita lihat VBP BBYB. Kita main time frame kecil saja dulu lah ya. Nanti time frame besar Bapak Ibu. Artinya stop loss-nya ada di sini. Kita lihat. Ini bukan stop loss, profit taking. Kenapa? Di atas ini adalah zona distribusi, ini adalah supply. Supply zone. Kenapa dia menjadi supply zone? Karena hanya supply zone yang meningkat melebihi demand yang membuat saham itu turun. Oke, ini banyak yang nyangkut Bapak Ibu. Jadi kalau kita beli di sini, jualnya di sini ya. Ini ada apa namanya? Kelihatannya supply karena ini adalah rally base rally, drop base drop. Jadi memang dia supply ada tertahan sedikit. Tapi bolehlah kita pasang target kita di sekitar 480-an ini ya di sini. Yang cylinder candle-nya tuh kita ambil yang terdekat ini aja lah paling aman. Karena ini mulai muncul, boom dia tekan ke bawah. Jadi beli di sini Bapak Ibu sampai di sini buy on weakness, jualnya di 460 sampai 480. Itu VBP, kita lihat foreign flow-nya. Kita lihat BBYB. Ini saham-saham begini ada nggak asingnya ya? Kita cek. Oke, berikut ini adalah chart untuk foreign flow. Kalau kita lihat memang saham-saham yang bukan Kompas Super 100, yang bukan dipegang masuk ke banyak indeks dia begini-gini aja lah ya, asingnya mungkin secuil aja Bapak Ibu. Kalau kita lihat foreign flow-nya juga tidak signifikan, kemarin hanya masuk 225 juta. Berapa ya? 0,25 miliar itu berapa? 250 juta. Sampai 100 hari pun hanya minus 1,4 miliar saja. Jadi dia juga bergerak sporadik saja ini. Boleh kita katakan untuk Bank Neo Commerce asingnya ini tidak terlalu signifikan lah. Kalah dengan lokal. Oke, kita cek. Berikutnya adalah SWG-nya. SWG BBYB. Saya sendiri masih banyak pilihan untuk bank digital lainnya ya, seperti Arto, ada Agro juga dia. Ini ada Dagrin. Sekarang Dagrin tapi volumenya tidak terlalu signifikan. Kalau kita lihat, geser sedikit. Breakout, yes. Oh, kecil ya Bapak Ibu. Dia hanya 0,6 ke rata-rata 20 hari. Jadi memang dia, walaupun dia meledak, volumenya kecil. Oke, jadi secara struktur dia masih akumulasi. Tapi kalau kita lihat dari volume, memang ada meledak tapi tidak terlalu signifikan. Karena kita lihat dia turunnya dalam. Dia baru support kuat ya Bapak Ibu. Di mana nih? Nah, dia harus ada yang volume meledak seperti inilah. Kalau meledaknya seperti ini, tidak terlalu signifikan. Jadi tidak semua meledak, tapi ada sesuatu lah. Ini pasti ada demand yang masuk. Baik, itu saja untuk analisa singkat saham Neo Commerce. Kalau kita mau melihat saham-saham bank digital, masih ada Bank Jago, Arto, masih ada Bank Agro, dan ya mungkin ada pilihan lain yang lebih baik walaupun kita lihat ini volume meledak. Tapi kalau di Jago sama Arto kan ada alert hari ini. Itu saja Bapak Ibu. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.